balik lagi dan rekan saya Tadi lagi Pak. Saya Siswa Rusina Pelajaran Siswega. Saya kemudian Jurnalistik. Saya Udah Saya Cecilia Petrina. Baiklah, sebelum kasihkan waktu langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Lili. Padanya saya persilakan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis kepemimpinan. Di sini jenis-jenis kepemimpinan adalah pendekatan yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi dan mengarahkan anggotanya untuk dapat bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Pemimpin menjalankan wewenangnya dan dalam berbagai cara memimpin menunjukkan kekuasaan dan wewenangnya ditentukan sebagai gaya kepemimpinan. Pada abad yang ke-20 menurut Ghazali yang mengemukakan teori ada 3 jenis kepemimpinan. Yang pertama adalah jenis kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter ini adalah di mana satu pemimpin memiliki kendali atas badan keputusan tetapi memiliki sedikit masukan dari anggota lain. Jenis kepemimpinan ini biasa membuat pilihan berdasarkan ide, wawasan, tanpa meminta saran dari tim yang lain. Selanjutnya ada kepemimpinan demokratis. Ini adalah jenis kepemimpinan di mana anggota terlibat dalam pengambilan keputusan. Bisa dibilang itu semuanya dapat berpartisipasi. Contohnya mengizinkan karyawan untuk memberikan suara dan keputusan yang dibuat. Dan yang terakhir ada kepemimpinan laissez-faire. Itu adalah kepemimpinan yang kurang adil karena kepemimpinan ini di mana pemimpin mengambil alih saya ulangi, dari kepemimpinan ini di mana pemimpin memberikan tanggung jawabnya atau melepaskan tangan kepada pemberian anggota untuk membuat keputusannya sendiri. Sedangkan pemimpin hanya menjadi seorang fasilitator dan delegator, sedangkan pekerjaannya semuanya diberikan kepada anggota yang lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sendiri, yaitu kepemimpinan partisipatif dan visioner. Selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan partisipatif. Seperti yang kita ketahui, gaya kepemimpinan partisipatif yaitu gaya yang melibatkan anggota tim secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan maupun penyelesaian masalah. Jadi, kepemimpinan partisipatif ini pemimpin hanya berperan sebagai fasilitator dan mendengar saja. Jadi, pemimpin ini mengarahkan kepada timnya untuk memberi ide-ide atau masukan dalam menyelesaikan masalah untuk si anggotanya bisa lebih berkembang juga. Nah, kepemimpinan partisipatif ini memiliki ciri utama. Yang pertama, pemimpin mendengarkan masukan dari anggotanya, memberikan informasi dan mendorong ide dari anggota tim untuk membuat ide-idenya sebelum membuat keputusan akhir. Nah, kepemimpinan partisipatif ini pemimpin jenis ini menciptakan lingkungan diskusi yang terbuka, transparan, dan mendorong untuk kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama dan menghargai setiap masukan atau ide dari anggotanya. Contohnya misalnya seperti kepemimpinan partisipatif ini mirip juga dengan kepemimpinan demokratis yang sebelumnya akan saya jelaskan. Kepemimpinan partisipatif ini contohnya seperti merancang sebuah inovasi produk. Jadi dari inovasi produk ini kita bisa dalam inovasi produk itu kan kita perlu adanya masukan-masukan atau ide-ide dari anggota-anggota kita, tim kita, jadi dalam merancang inovasi produk. Yang kedua yaitu kepemimpinan visioner, yaitu kepemimpinan ini dapat menciptakan gambaran masa depan. Jadi pemimpin yang visioner itu mampu untuk menggambarkan atau menentukan tujuan jangka panjang. Contohnya seperti pemimpinan visioner itu mampu menginspirasi tim dengan gagasan besar ataupun nilai-nilai yang mendalam. Nah, kepemimpinan visioner ini berfokus pada penyampaian visi jangka panjang ataupun arah strategis organisasi. Jadi kepemimpinan visioner ini dia menciptakan gambaran masa depan atau jangka panjangnya. Seperti contohnya seorang ketua karang taruna nih, kan dia misalnya ngapain anggotanya itu ayo kita kerja bakti. Nah dia tuh di
dalam kerja bakti itu nggak sekedar hanya kerja bakti aja, tapi dia memberikan pendapat bahwasannya atau masukan kayak ayo kita buat lapangan apa voli atau lapangan futsal untuk jangka panjang di mana lapangan itu akan berguna untuk masyarakat sekitar. Nah seperti itu. Terus kepemimpinan visioner ini di era teknologi zaman sekarang, kepemimpinan visioner ini sangat penting diterapkan saat ini. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menentukan gaya kepemimpinan yang tepat. Jadi yang pertama menyesuaikan gaya dengan situasi. Nah, kemampuan gaya kepemimpinan dengan situasi ini yaitu pendekatan di mana seseorang pemimpin secara fleksibel mengubah gaya kepemimpinannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik tim atau individu dalam konteks yang berbeda. Menurut Hersey dan Blackhart, gaya kepemimpinan situasional itu menekankan pentingnya penyesuaian gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat kesiapan bawahan. Oke, terima kasih. Selanjutnya presentasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya Cecilia tentang mengidentifikasi gaya kepemimpinan pribadi. Kayaknya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi gaya kepemimpinan pribadi. Gaya kepemimpinan itu pemahaman dan penyesuaian. Jadi gaya kepemimpinan itu bukan hanya diterapkan untuk anggotanya saja teman-teman, tapi gaya kepemimpinan juga harus dipahami oleh pemimpin itu sendiri. Lalu yang kedua itu pemahaman diri. Nah, seperti yang tadi aku bilang, jadi pemimpin itu harus mengenali gaya kepemimpinan pribadinya terlebih dahulu, baru dia dapat bisa memahami gaya kepemimpinan tim-timnya. Jadi mereka itu melakukan melalui refleksi dan alat psikometri. Nah, hal ini tuh penting karena untuk mengembangkan kepemimpinan yang otentik dan membangun kepercayaan tim terutama. Lalu fleksibilitas situasional. Jadi pemimpinan yang efektif itu dapat menyesuaikan gaya mereka dengan konteks dan tingkat kesiapan bawahan, seperti yang dijelaskan dalam teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blackhart. Tujuannya itu untuk memilih kekuatan yang paling tepat untuk setiap situasi. Nah, jenis-jenis gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan itu adalah pendekatan yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan anggotanya agar dapat bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Nah, yang pertama itu otoriter, demokratis, dan laissez-faire, seperti yang dijelaskan oleh teman kami tadi. Yang pertama itu otoriter. Pemimpin itu harus bisa mengendalikan penuh pengambilan keputusan. Meskipun nanti diadakan rapat, diadakan yang namanya musyawarah, diminta pendapat satu persatu tim, itu keputusan tertinggi itu tetap diambil oleh pemimpin. Yang kedua itu demokratis, yaitu melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Jadi pemimpin itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, apalagi untuk mencapai visi dan misi suatu perusahaan. Dan yang terakhir itu laissez-faire. Pemimpin itu harus memberikan kebebasan penuh kepada anggotanya. Teman-teman, kebebasan penuh di sini itu bukan artian bisa bebas mengambil keputusan, membuat keputusan, ataupun merencanakan pekerjaan tanpa persetujuan pemimpin. Itu kebebasan penuh yang artinya kebebasan yang harus bertanggung jawab untuk pemimpin dan bertanggung jawab untuk tim itu sendiri. Terus yang B, kepemimpinan partisipatif. Oke, sekarang kita membahas tentang peran pemimpin dalam membentuk budaya organisasi, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Peran sentral pemimpin dalam organisasi itu yang pertama membentuk budaya. Pemimpin itu adalah adik utama yang menciptakan, memelihara, mengubah budaya organisasi, yaitu nilai dan norma yang memandu perilaku. Jadi teman-teman, dalam suatu pekerjaan itu seluruh tim itu bukan hanya sekedar bekerja, tapi mereka itu harus memiliki nilai
dalam suatu perusahaan itu. Lalu yang kedua itu menciptakan inovasi. Jadi pemimpin menumbuhkan lingkungan yang kolaboratif dan inovatif dengan membangun kepercayaan dan memberi keamanan psikologis bagi tim. Banyak teman-teman yang kata orang itu curhatan kalau misalkan di pekerjaan itu circle pertemanan atau bosnya itu pasti agak galak atau mereka itu sering mengalami yang namanya tekanan psikologis. Jadi penting bagi seorang pemimpin itu untuk menjaga keamanan psikologis bagi karyawan-karyawannya. Lalu mengelola perubahan. Pemimpin itu penggerak yang mengelola perubahan dengan mengkomunikasikan urgensi, menyelaraskan seluruh sistem, organisasi dan menyatukan berbagai pihak agar perubahan itu berhasil. Jadi pemimpin itu harus bisa mengkomunikasikan apapun hal yang terjadi di perusahaan itu dengan seluruh tim. Jadi biar nggak ada yang namanya perbedaan-perbedaan yang akhirnya nanti merusak visi dan misi suatu perusahaan. Oke, diserahkan kepada Moda. Terima kasih kepada Kak Sisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, mengelola perubahan dalam organisasi. Dalam konteks perubahan organisasi, perubahan seringkali menghadirkan ketidakpastian dan resistensi dari berbagai pihak. Pemimpin yang efektif mampu mengkomunikasikan urgensi perubahan, menjelaskan tujuan strategis, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses transisi. Nah, maksud dari mengkomunikasikan urgensi ini adalah kepemimpinan yang efektif itu dapat melakukan perubahan secara cepat. Contoh, pada saat ada sebuah perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan dalam 6 bulan terakhir turun sebanyak 30%. Nah, jika pemimpin tersebut tidak merubah strategi, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian besar. Nah, seperti itulah. Jadi dia harus melakukan perubahan cepat, urgensi. Terus menjelaskan tujuan strategis. Pemimpin itu dia memiliki tujuan, dia itu harus jelas tujuannya, harus tepat dan dapat dicapai. Misal perusahaan ini tuh menargetkan, targetnya itu berarti tujuan, menargetkan 20% kenaikan saham dalam waktu 6 bulan. Nah, dia jelas, tujuannya jelas dan pasti dapat dicapai dengan kerja sama tim. Nah, terus melibatkan semua pemangku, maksudnya tuh melibatkan semua tim seperti karyawan, melibatkan manajer, melibatkan supplier, seperti itu. Model kepemimpinan kontemporer dan model kepemimpinan kontemporer dan inovatif. Seiring dengan perubahannya zaman yang sangat pesat, kepemimpinan kini tidak lagi dipahami hanya sebagai atribut individual seorang pemimpin, tapi lebih kepada proses dinamis yang melibatkan interaksi antar pemimpin, pengikut, dan faktor-faktor eksternal yang terus berubah. Kita masuk ke kepemimpinan adil dan adaptif. Kepemimpinan adil itu menetapkan konsep fleksibel dan respon cepat terhadap perubahan, fokus pada tujuan jangka pendek yang fleksibel, relevan di startup, teknologi, dan pendidikan tinggi. Kepemimpinan adaptif menangani ketegangan nilai, emosi, dan identitas, memfasilitasi dialog sulit, mengelola ketegangan, dan mendengarkan berbagai perspektif. Nah, maksud dari kepemimpinan adil itu adalah dia respon cepat. Jadi kalau ada misalnya suatu perusahaan dia mengembangkan aplikasi mobile, nah terus pemimpin manajer itu biasanya memprioritaskan apa yang penting. Kalau misalnya ada perubahan permintaan dari klien, dia akan merespon cepat, dia akan berubah cepat, menyesuaikan rencana proyek dan memprioritaskan hal yang baru diubah gitu. Terus ada kepemimpinan adaptif. Ini kepemimpinan tim. Dia lebih menangani perubahan internal dengan membangun kerjasama. Kalau misalnya ada
satu perusahaan nih, dia pendapatannya meningkat dengan kerjasama tim. Nah, dengan itu pemimpin memfasilitasi diskusi antara tim lama dengan tim baru agar mempelajari berbagai latar belakangnya, dan dengan kerjasama itu dapat meningkatkan kerjasama yang efektif. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Renita. Baik, saya akan menunjukkan tentang kepemimpinan berbasis data dan pengambilan keputusan berbasis teknologi. Satu, manfaat keputusan lebih akurat, cepat, transparan, dan berbasis bukti, membantu memahami tren, risiko, dan peluang organisasi. Maksud manfaat adalah manfaat akurat data penjualan digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat dan cepat. Cepat, AI membantu HR memilih kandidat terbaik lebih cepat. Transparan, keputusan anggaran berbasis laporan data keuangan yang terbuka. Yang kedua, tantangan, masalah etika dan privasi data, resiko penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan bijak, yaitu privasi data karyawan bocor karena tidak diamankannya dengan baik, etika penyalahgunaan data pelanggan untuk kepentingan komersial, resiko keputusan hanya mengikuti data tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan. 3. Kunci sukses, seimbangkan teknologi dengan nilai kemanusiaan. Pemimpin harus literasi digital tinggi, bijaksana, menjunjung privasi, keadilan, serta transparansi. Kunci sukses seimbang, gunakan data tapi tetap perhatikan dampak sosial. Misalnya PHK otomatis harus disertai solusi kemanusiaan. Literasi digital, pemimpin paham cara kerja AI dan big data. Nilai dasar, menjaga privasi, pelanggaran, dan transparansi laporan agar organisasi tetap dipercaya. Baik, saya bersyukur kepada Mbak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu sebagai yang bersenang. Baik, terima kasih Pak moderator. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan visioner dalam menghadapi perubahan. Kepemimpinan visioner telah menjadi model penting di tengah berbagai pendekatan baru. Pemimpin visioner mampu memformulasikan arah masa depan yang jelas dan mumpuni, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada seluruh elemen organisasi. Pemimpin visioner memiliki kemampuan untuk melihat lebih dari sekedar target jangka pendek karena mereka selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Perpaduan antara visi jangka panjang dan strategi jangka pendek ini merupakan kunci keberhasilan dalam kepemimpinan visioner, terutama dalam menghadapi dinamika yang terus berubah di dunia kontemporer. Jadi kepemimpinan visioner ini adalah kemampuan pemimpin yang melihat dan merumuskan arah masa depan yang jelas, serta menginspirasi dan menyeimbangkan visi jangka panjang dengan strategi jangka pendek. Jadi contoh yang saya ambil adalah dari contohnya di sekolah. Seorang kepala sekolah memiliki visi sekolah menjadi pusat pembelajaran yang berbasis teknologi digital. Jadi langkah jangka panjangnya dalam 5 tahun semua kelas sudah menggunakan media digital. Dan jangka pendeknya mulai dengan melatih guru memakai proyektor, komputer atau aplikasi pembelajaran. Baik, sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada kelompok 5, 7 dan 8. mulai dari kelompok 5 dulu boleh Tanya. Saya dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, coba kalian analisis gaya kepemimpinan manakah yang paling sesuai untuk lembaga ini. Dan berikan analisis. Baiklah, selanjutnya kepada
nomor 7. Kan tadi kalian sudah menjelaskan gaya kepemimpinan. Ya, dan seterusnya. Jadi pertanyaan saya, menurut kelompok kalian gaya kepemimpinan apa yang baik diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah nasional dan internasional? Berikan apa? Untuk kelompok 8, pertanyaan untuk perwakilan kelompok 8 keluarga. Perkenalkan, nama saya Siti Nuradiana, saya dari kelompok 8. Dalam sebuah situasi dari penjelasan kakak Siti ada yang membahas tentang kepemimpinan dalam situasional. Jadi saya memberi situasi. Misalnya Bapak Ridwan seorang pemimpin otoriter di tim riset dan pengembangan perusahaan inovatif menghadapi masalah. Awalnya ia membuat keputusan sendiri, menyebabkan tim kurang termotivasi dan inovasi. Saat ia beralih ke gaya demokratis, pengambilan keputusan menjadi sangat lambat. Kini, timnya menghadapi krisis teknis yang membutuhkan solusi cepat dan terkoordinasi. Nah, saat menghadapi krisis teknis, Bapak Ridwan harus menerapkan kepemimpinan situasional. Tadi kan Bapak Ridwan menerapkan demokratis. Karena krisis, dia mengubahnya menjadi kepemimpinan situasional. Secara fleksibel untuk menyimpulkan spesifik. Saya ulangi lagi. Langsung pertanyaannya aja. Berdasarkan konsep kepemimpinan situasional, jelaskan gaya kepemimpinan apa yang seharusnya diterapkan Bapak Ridwan saat menghadapi krisis teknis. Tadi Bapak Ridwan di pertamanya dia mempunyai perusahaan dan dalam krisis dia menggunakan gaya demokratis. Nah, terus dia mengubah dalam bentuk kepemimpinan situasional. Nah, gaya kepemimpinan apa yang diubahnya, yang lebih tepat untuk menghadapi krisis itu? Baiklah, izinkan kami berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Nanti kalian berikan kepada kami.
dari kelompok. Pertanyaannya tadi adalah gaya kepemimpinan apa yang baik diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, nasional? Oh, sampai ke nasional boleh. Kalau keluarga itu dia lebih cocok di demokratis, karena kepemimpinan demokratis itu keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan rasa memiliki dan kolaborasi. Jadi keluarga itu diberikan akses penuh berpendapat. Terus kalau dalam lingkungan sekolah, ya kan? Kalau dalam lingkungan sekolah itu dia lebih cocok di kepemimpinan partisipatif, karena gaya yang melibatkan anggota tim secara aktif dan merencanakan dan pengambilan keputusan. Jadi misal kepala sekolah atau guru dapat menginspirasi atau memberi teladan dan motivasi kepada siswa. Terus gaya kepemimpinan nasional. Gaya kepemimpinan nasional itu yang cocok menurut saya juga di demokratis. Menurut kami itu di demokratis karena tadi keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan rasa kepemilikan dan kolaborasi. Kemana negara membutuhkan pemimpin yang dapat merangkul berbagai golongan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan membuat kebijakan. Terus kalau internasional itu cocok di kolaboratif dan diplomatis. Mengapa? Karena pemimpin internasional itu membutuhkan hubungan antar negara, memerlukan pemimpin yang bisa bekerja sama, membangun kesepakatan dengan menghindari konflik. Ada yang mau ditambahkan? Saya mau menjawab pertanyaan dari Siti kelompok 8. Nah, tadi kan situasinya itu Bapak Ridwan adalah seorang pemimpin. Nah, dia itu awalnya menghadapi masalah, terus dia membuat keputusannya sendiri, menyebabkan dirinya kurang komunikasi atau inovasi yang menurun. Terus dia beralih ke gaya demokratis. Nah, ini timnya menghadapi krisis teknis yang membutuhkan solusi cepat. Berdasarkan pertanyaannya itu kan berdasarkan kepemimpinan situasional, jelaskan dia kepemimpinan apa yang harus diterapkan Bapak Ridwan saat menghadapi krisis teknis. Nah, menurut saat menghadapi krisis teknis, Bapak Ridwan harus menerapkan kepemimpinan situasional. Ini berarti ia perlu mengubah gayanya secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam konteks yang berbeda. Jadi setelah krisis itu teratasi, dia bisa kembali melonggarkan kendali lagi atau seperti kayak mencoba kepemimpinan yang lain. Jadi setelah krisis itu tadi, mereka dia mencoba kepemimpinan lain bisa. Gaya kepemimpinannya kepemimpinan apa? Kenapa? Kan dia pertamanya tadi mengalami gaya kepemimpinan demokratis dan dia menurut perusahaannya sedang dalam kritis pada masa ini. Nah, di dalam masa kritis ini dia harus mengubah gaya kepemimpinannya seperti kakak Ila. Gaya kepemimpinan apa yang paling cocok dalam situasi ini? Jadi kan tadi awalnya pertanyaannya itu kan berdasarkan konsep kepemimpinan situasional. Jelaskan gaya kepemimpinan apa yang harus dihadapi. Ya. Nah, di sini tuh pertama dia bikin gaya kepemimpinan situasional dulu. Baru setelah itu dalam situasi darurat ini ia harus kembali ke pendekatan yang lebih efektivitas seperti gaya kepemimpinan otoriter. Nah, untuk sementara waktu tapi ya, sehingga ini penting agar bisa mengambil keputusan dengan cepat dan mengkoordinasikan tim secara terpusat ataupun memastikan semua orang fokus pada penyelesaian masalah yang tadi, yang krisis tadi.
diterapkan dalam lembaga pendidikan itu kepemimpinan yang partisipatif dan visioner. Kenapa? Karena kepemimpinan gaya partisipatif ini mengajak seluruh tim untuk ikut dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu kepemimpinan yang visioner itu kepemimpinan yang berfokus pada penyampaian visi jangka panjang suatu lembaga, terutama lembaga pendidikan. Jadi yang namanya lembaga pendidikan itu kan mempunyai yang namanya tujuan visi dan misi yang jelas. Arah pendidikan itu harus manfaat. Jadi kami lebih memilih kepemimpinan yang partisipatif dan visioner. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.